Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua yang sedang menyaksikan Education Opinion BEM Politeknik Ketenagakerjaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fadel Al-Malik, biasa dipanggil Fadel, yang akan menjadi host kita pada hari ini. Baik, langsung saja hari ini kita akan berdiskusi dengan tema Bincang Santai Bareng Presma. Karena hari ini spesial pertemuan pertama kita, maka tentunya tamu yang diundang juga harus spesial. Widih, kita berkesempatan nih untuk ngobrol bareng narasumber kita yang bisa dibilang salah satu mahasiswa paling berpengaruh di Politeknik Ketenagakerjaan, yaitu Saudara Vigo Agung Syahbani selaku Ketua BEM Politeknik Ketenagakerjaan. Bisa dibilang Bang Vigo ini adalah orang yang pemberani. Kenapa? Karena beliau adalah Ketua BEM pertama dari Politeknik Ketenagakerjaan. Assalamualaikum Bang Vigo, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam Fadel, selamat pagi. Bagaimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Fadel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bang. Baik, hari ini mungkin kita mau discuss tentang BEM yang ada di kampus. Tapi sebelum itu, aku pengen tahu nih Bang, dan mungkin banyak mahasiswa atau maba-maba nih yang pengen lebih mengenal Bang Vigo. Siapa sih Bang Vigo ini di BEM, dan bagaimana sih motivasi Bang Vigo untuk menjadi ketua BEM ini? Dipersilahkan Bang. Kenalin, nama aku Vigo Agung Syahbani. Kalian boleh nyapa aku dengan panggilan Vigo. Aku lahir di Kota Pekanbaru, tanggal 22 November tahun 2000. Jabatan aku di BEM Polteknaker tahun ini adalah menjadi Presiden Mahasiswa. Oke, selanjutnya adalah motivasi. Nanya motivasi ini sebenarnya rada ribet sih sebenarnya. Tapi ini motivasi yang aku dasari dari prinsip hidup aku. Yaitu aku ambil dari hadis bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, dari ini aku berpikir nih, waktu masih kecil aku mikir manfaatnya seperti apa. Namun ketika waktu masuk ke dunia perkuliahan, aku juga ingin ngasih manfaat. Manfaat kepada kampus, manfaat kepada warga-warga sekitar, bukan hanya aku menerima ilmu dari kampus. Tapi aku ingin menyebarkan manfaat juga, seperti hadis tadi. Nah, salah satu privilege atau cara aku untuk menyebarkan manfaat tadi adalah melalui BEM ini. Di mana BEM ini aku mempunyai power sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih gitu. Baik itu kepada kampus dan juga masyarakat. Hal itulah yang aku jadikan motivasi agar mau untuk maju menjadi presiden mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Jadi mulia juga ya motivasi Bang Vigo untuk jadi ketua BEM ini. Kalau nggak salah Pekanbaru itu di Riau ya Bang? Oh iya benar. Oke, mantep Bang. Kepikiran nggak Bang sebelumnya bakal kepilih nih untuk menjadi ketua BEM? Sebenarnya nggak pernah kepikiran sih untuk jadi ketua BEM khususnya ya. Bahkan aku sama Anggoro, wakil aku, itu mendekati penutupan itu baru membulatkan diri untuk mendaftar. Sebelumnya sebenarnya nggak punya pikiran untuk mendaftar jadi ketua BEM ini. Berarti dulu itu motivasi Bang Vigo yang membulatkan tekad Bang Vigo buat join jadi ketua BEM ini ya Bang, kurang lebih gitu. Ya benar. Dan juga dibantu dari Anggoro juga yang bantu itu untuk meyakinin aku dan juga keluarga sekitar. Mantap tuh Bang. Nah Bang, sebelum kepilih sebagai ketua BEM dulu itu ada nggak yang bikin Abang kepikiran atau takut nih untuk melangkah menjadi ketua BEM ini Bang? Pasti ada. Pasti. Yang pertama itu mungkin restu dari orang tua. Sebelumnya aku takut tuh orang tua nggak ngebolehin aku. Karena orang tua waktu awal udah bilang nih, waktu aku masuk kuliah, nanti Vigo kalau kuliah fokus belajar aja. Masalah yang lain seperti finansial, masalah keluarga, masalah yang lain itu biar mama aja yang ngatur. Tapi Vigo khusus fokus aja belajar di kampus. Tapi aku rada pengen belok dikit nih. Ini pengen jadi ketua BEM gitu kan, takutnya orang tua marah atau orang tua bilang fokus belajar aja, ketua BEM nanti malah bikin kamu nggak fokus belajar. Tapi gue salah waktu gue nanya ke orang tua kayak gitu.
Tapi orang tua gue malah ngedukung banget. Ya udah nggak apa-apa, itu kamu bisa belajar, kamu bisa itu. Orang tua malah ngedukung di situ. Yang kedua itu adalah masalah di nilai akademik tadi, karena disibukkan dengan hal-hal yang baru, disibukkan dengan kerjaan-kerjaan yang nggak masuk ke nilai akademik. Aku takutnya nanti nilai-nilai aku, perkuliahan aku itu nanti ketinggalan. Tapi enggak kok, rupanya dosen juga membantu, dosen juga malah di BEM ini aku lebih cepat gitu, kayak malah lebih cepat untuk belajar gitu. Kan malah ketinggalan, tapi malah lebih senang, malah lebih termotivasi untuk belajar terus gitu. Oke Bang, siap. Berarti terus yang selanjutnya ada masalah pertemanan gitu. Mana? Iya, teman. Takutnya dulu kan aku punya teman sendiri, takutnya kalau nanti aku ikutan BEM, teman aku yang sekarang ini hilang. Oh, agak ngejauh ya Bang, bisa dibilang. Ya, agak ngejauh gitu. Karena aku punya teman yang baru gitu di BEM kan. Tapi enggak kok, mereka malah saya support. Ayo Go, lu ikutan di BEM. Ayo Go, nanti ikutan rapat, ikutan diskusi. Mereka saling mensupport juga rupanya. Dan malah circle pertemanannya jadi lebih luas gitu. Punya teman-temannya. Ya, Bang, bisa dibilang. Ya, nambah-nambah relasi juga. Bukan hanya dari internal di kampus kita ya, di kampus Polteknaker, tapi di luar kampus pun juga dapat kenalan. Di kampus-kampus lain, masyarakat-masyarakat sekitar, itu juga dapat circle-circle pertemanan yang baik gitu. Positif ya Bang, bisa dibilang. Ya, sebenarnya masih ada lagi sih. Misalnya ini nih, karena sekarang masih online, itu tuh jadi tantangan aku yang paling besar gini. Pernah nggak sih mikir kalau pergerakan mahasiswa itu sebenarnya kerasanya kalau offline gitu? Iya benar sih. Demo, iya kerasa demo, terus rapat-rapat di kampus, diskusi-diskusi di kampus, nyampein aspirasinya lebih kerasa gitu, kelihatan gitu. Tapi karena masih online gini, pergerakan mahasiswa itu sulit untuk dilihat. Dan BEM ini, kerelevanan BEM ini, sadar ini sulit untuk dirasakan, kurang relevan. Nah, maka dari itu, itulah tantangan terbesar aku, dan salah satu ketakutan terbesar aku dalam maju ketua BEM ini. Gimana agar kelak BEM ini juga dapat nih dirasain kerelevanannya. Maka dari itu, di grand design aku itu, ada nyangkut nilai adaptif serta nyata itu, agar kelak adaptif serta nyata, karena di kondisi yang masih online ini, saya itu dapat bergerak adaptif, beradaptasi, dan juga yang kita lakuin itu ada dampak nyatanya gitu. Dan yang terakhir ya seperti yang Fadel bilang tadi, karena BEM ini masih baru, gambaran belum ada, sehingga aku harus mikirin dari awal lagi. Berarti semua ketakutan Bang Vigo itu berubah jadi motivasi, menjadi acuan Bang Vigo untuk melangkah jadi ketua BEM ini ya Bang, kurang lebih seperti itu. Ya benar. Dari orang tua, dari teman-teman, dari takut ketinggalan akademik ya Bang, rupa-rupanya nggak seperti yang kita pikirin ya Bang, ternyata malah lebih enak kalau udah dijalanin ya Bang. Harus ya waktu udah jalan itu malah lebih enak. Dulu mungkin sebelumnya takut ya, tapi waktu udah berjalan malah makin seru nih hidup gua di kampus gitu. Benar Bang. Oke Bang, saat sudah terpilih, yang pertama atau awal-awal Bang Vigo lakuin dulu apa ya sebagai ketua BEM? Yang waktu terpilih ya. Yaps, benar. Yang pertama itu jangan lupa juga bersyukur gitu udah kepilih. Ingat pada Tuhan ya Bang. Bersyukur karena kepilih. Terus karena udah memilih, maka kita juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab sama keadaan, terus muhasabah diri kayak aku kan udah milih ini, jadi aku juga harus bertanggung jawab akan pilihan aku tersebut. Lalu saat sudah terpilih itu mencari-cari kerabat lain untuk membantu membersamai saya dan juga wakil saya Anggoro itu dalam membangun BEM Polteknaker ini. Jadi setelah kepilih, saya itu muhasabah, terus saya cari-cari teman untuk bantu membangun BEM ini. Yang ketiga itu saya coba bangun relasi lagi kepada
kampus dan juga masyarakat sekitar dan teman-teman di luar kampus gitu. Oke, Bang. Itu Bang, nentuin teman-teman yang buat ngebantu Abang ngebentuk BEM ini, itu badan pengurus intinya ya Bang kalau nggak salah? Iya, benar. Benar, mantap tuh Bang, langsung gercep tuh nentuin badan pengurus inti dan lain-lainnya. Oke Bang, bagaimana sih Bang strategi Bang Vigo menghadapi para anggotanya yang memiliki berbagai macam watak Bang? Kan kita tahu biasanya ada anggota yang pemalu, kadang bertindak atau bersikap berlebihan, atau kadang acuh tak acuh dan sebagainya. Bagaimana sih sikap Bang Vigo menghadapi hal-hal tersebut Bang? Oke. Makasih. Pertanyaan sulit ini ya. Gue sedikit cerita ya. Boleh. Jadi ketua BEM ini, gue belajar yang namanya itu menurunkan ego. Pernah nggak sih kalian waktu baru menjadi mahasiswa baru, itu dibilangin sama kampus nih, kalian itu mahasiswa terpilih, kalian itu mahasiswa yang superior, kalian itu mahasiswa yang keren. Benar, sering. Pemikiran itu membuat kita menjadi angkuh dan menjadi tinggi atau bersikap superior. Sebenarnya realita masyarakat itu luas loh, termasuk dari sudut pandang atau pemikiran. Hal itu membuat kayak mahasiswa kayak kita ini jadi orang yang paling tinggi, orang yang paling orang yang paling mahal lah, kan kita mahasiswa, kita yang paling mahal lah. Padahal realitanya nggak harus seperti itu. Satu hal yang saya dapat dari organisasi ini adalah saya dapat menurunkan ego saya. Ketika ide-idenya berbeda, frekuensinya berbeda, bukan hanya dengan masyarakat, tapi dengan BPI saya dan BPH saya itu, saya banyak banget berbeda pendapat. Bahkan nih, nggak sedikit pendapat saya itu ditolak sama mereka. Wah, ditolak. Ditolak mentah-mentah sama mereka, nggak mau. Tapi di situ saya menurunkan ego saya. Kayak saya itu, oh ya udah, apa pertimbangan kamu? Oke, ketika pertimbangannya jelas dan juga aku nyampein pertimbangan jelas, setelah diskusi, oke, aku terima pendapat mereka dan aku nggak apa-apa tuh pendapat aku tuh ditolak. Dari situ aku belajar menurunkan ego. Siapa? Dari menjadi ketua. Selain menjadi manusia, aku belajar menurunkan ego. Nah, dari aku belajar menurunkan ego itu, aku juga menjadi contoh kepada seluruh staf aku, seluruh pengurus-pengurus itu, bahwa pendapat kalian itu nggak apa-apa kalau ditolak, yang penting kalian menyuarakan pendapat. Benar. Seperti yang pepatah hadis bilang tadi di awal, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya setiap rapat, setiap diskusi, ataupun waktu kelas nih, usahain tuh ada satu hal yang kalian itu memberiin manfaat di kelas tersebut. Karena ada nih, aku pernah dengar 4 jenis mahasiswa. 4 jenis mahasiswa? Yang pertama, mahasiswa yang nggak diinginkan di kelas. Yang mahasiswa tuh kalau misalnya datang di kelas tuh, dia tuh pasti bilang, ngapain sih dia datang, nggak guna-gunanya sih, ganggu gua aja di kelas, mending nggak usah datang gitu. Yang kedua itu, berarti ada tiga jenis. Yang kedua itu mahasiswa yang ada dia di kelas, tapi dia nggak ada manfaatnya, cuman duduk diam di kelas, cuman duduk diam terus, nggak ngobrol apa-apa, nggak ngeberiin manfaat apa-apa, sehingga di kelasnya itu dia cuman keberadaannya ada, tapi manfaat dia itu nggak ada. Cuma ngabsen doang ya Bang? Iya. Yang ketiga ini nih, mahasiswa yang ditunggu-tunggu. Jadi dia kalau misalnya nggak datang kelas, dicariin. Nah, kalau dia datang kelas, semua mahasiswa senang gitu. Itu adalah mahasiswa yang dapat memberikan manfaat dalam setiap harinya, dalam setiap kelasnya, dalam setiap diskusi, dalam setiap rapat gitu. Itulah makanya menjadi mahasiswa yang bermanfaat. Berarti kalau misalnya nanya Fadel tadi, strategi untuk menghadapi anggota yang memiliki berbagai perbedaan tadi, kebiasaan itu ya saya menjadi contoh dulu, baru mereka meniru saya.
Berarti kita itu harus menjadi contoh yang baik, dan juga kalau ada perbedaan pendapat harus sebisa mungkin menurunkan ego dan berpikiran positif dulu ya Bang, kurang lebih seperti itu. Benar Oke, sekali. mantap sekali tuh Bang Vigo, keren-keren. Oke Bang, kalau nggak salah BEM ini udah jalan kurang lebih 4 bulan nih Bang. Ada nggak sih Bang kendala atau halangan yang ditemuin selama ini Bang? Waktu awal-awal itu banyak banget permasalahannya. Kalau pribadi dulu ya. Ya. Kalau pribadi dulu, aku tuh orangnya introvert, jujur aja. Introvert, jarang punya teman, jarang main keluar, lebih sering untuk menyendiri. Di situ tuh aku coba belajar keluar dari zona nyaman, keluar nih dari zona nyaman aku menuju zona yang banyak masalah nih, banyak lika-liku. Di situ aku hati aku goyang, ya zona tantangannya aku lika-liku. Nah setelah itu baru deh sekarang ini aku lagi nemu namanya growth zone atau zona untuk tumbuh aku. Itu sih tantangan paling besar aku ya, dari aku introvert yang sekarang coba untuk keluarin diri untuk lebih kenal-kenal orang sekitar. Oke Bang. Lalu masalah selanjutnya itu karena BEM-nya masih baru, masalahnya itu adalah aku banyak administrasi yang belum di BEM ini, ya yang belum selesai, baik anggaran dasarnya dan lain-lain, dan juga gambaran besarnya belum ada. Selanjutnya yang paling aku takutin itu adalah aku dibenci oleh orang lain. Wah. Emang sih ini resiko. Tapi aku dibenci sama banyak mahasiswa, tapi aku juga dicintai oleh banyak mahasiswa. Begitu juga bukan hanya mahasiswa ya, tapi dosen. Ada dosen yang membenci, tapi ada juga dosen yang sangat suka dengan aku. Itu sih ketakutan atau kendala-kendala yang sering dihadapi. Namun jadi ketua harus bisa untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut dengan caranya masing-masing ya, dengan kepribadiannya masing-masing. Untuk masalah kepengurusan sampai saat ini belum ada masalah, tapi ada beberapa evaluasi atau pergeseran jadwal yang telah aku susun sama Anggoro karena adanya beberapa tambahan atau intervensi dari luar gitu, sehingga diharuskan adanya perubahan jadwal. Itu sih kalau misalnya kendala. Oke Bang, di awal-awal ini. Mungkin itu tadi salah satu atau banyak kendala besar yang dihadapi Bang Vigo, terutama dari pribadi Bang Vigo sendiri ya Bang. Kalau kendala-kendala kecilnya mungkin itu masih terjadi kayak miskom atau perbedaan pendapat ya Bang di dalam menjalankan organisasi ini. Oke Bang, mungkin sekarang dari mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru banyak nih yang penasaran pengen mengenal atau masuk ke dalam BEM. Tapi mungkin mereka belum tahu nih Bang, BEM Polteknaker itu gimana. Mereka mungkin taunya BEM itu kayak di luar atau kayak TV, BEM-BEM besar layaknya organisasi yang selalu berkecimpung dengan acara besar, kegiatan politik, dan lain-lain. Mungkin Bang Vigo bisa jelasin gimana sih BEM itu, terutama BEM Polteknaker itu secara garis besar gimana ya Bang? Oke. Wah, pertanyaan makin sulit nih lama-lama. Oke. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar BEM? Pasti kayak demo-demo masyarakat, demo yang turun ke jalan tahun 98, siapa yang nggak tahu itu? Iya, benar. Oke. Tapi BEM secara besarnya itu bukan hanya sekedar demo-demo masalah politik. Tapi BEM itu lebih luas lagi, terutama di BEM Polteknaker, di mana BEM ini dapat menjadi sebuah organisasi mahasiswa untuk belajar sesuatu nanti, baik itu di dunia kerja. Kalian nih waktu di dunia kerja nggak pernah nih belajar cara buat meeting, belajar cara membangun meeting gitu, nggak pernah kalau misalnya waktu kerja. Nah waktu di BEM ini, disinilah kalian sebagai mahasiswa itu untuk belajar cara bangun meeting yang baik gitu, biar nanti waktu kerja udah nggak kaget. Mahasiswa ini privilege, makanya BEM ini letaknya di perkuliahan. Mahasiswa ini privilege. Ingat ya, mahasiswa itu privilege. Waktu masuk ke BEM, waktu di BEM Polteknaker ini diharapin BEM ini bukan hanya sekedar demo-demo, tapi mereka dapat membantu mahasiswa, membantu dosen, ataupun membantu sivitas lainnya. Selain itu, ingat ya, Tridharma Perguruan Tinggi
yaitu di mana biar BEM ini dapat bermanfaat kepada masyarakat sekitarnya, baik itu di lingkungan kampus ataupun jauh se-Indonesia nanti. Jadi BEM itu bukan hanya demo, tapi BEM itu juga banyak loh kegiatan-kegiatan sosial lainnya, dan juga seperti Tridharma Perguruan Tinggi, ada pelatihannya, ada penelitiannya, dan juga ada pengabdian kepada masyarakatnya. BEM itu luas kok program kerjanya. Jadi kalian yang mau belajar ilmu kepemimpinan itu bisa di BEM. Siap. Ya, yang kelak poin-poinnya itu pasti bakal berguna banget waktu kalian udah masuk kerja. Ya, pasti Bang, sangat berguna. Nanti kalau kita udah ada pengalaman dari BEM, ya bisa dibilang BEM itu adalah organisasi eksekutif tingkat pendidikan tinggi, di mana tugasnya itu selain menjalankan proker dan mengorganisir kegiatan mahasiswa, juga menyalurkan aspirasi dari para mahasiswa ya Kak. Widih, mantap juga ya Bang. Mungkin teman-teman udah mulai tertarik nih Bang untuk join BEM Polteknaker, tapi masih pada bingung. Di dalam BEM Polteknaker itu ada apa aja? Mungkin Bang Vigo bisa bantu jelasin nih, apa aja sih struktur yang ada di dalam BEM Polteknaker? Aku sedikit cerita ya. Nggak bahwa yang di paling atas itu ada presiden mahasiswa. Dia ada strukturnya, yang di atas presiden mahasiswa, di bawahnya itu ada wakil presiden. Nah, yang di bawahnya itu aku langsung misahin jadi 6 gitu. 6 kementerian. Nah, 6 kementerian inilah yang aku cari-cari tadi di awal. Nah, itu ada kementerian dalam kampus, ada kementerian kemahasiswaan, ya benar, ada kementeriannya Kominfo, ada kementerian keuangan dan ekonomi kreatif, ada kementerian sosial politik, terus ada sosial politik lingkungan, dan ada kementerian minat dan bakat. Nah, dari 6 ini tadi dia ngebawahin lagi nih masing-masing, ada yang 2, ada yang 1. Nah, kalau misalnya yang kementerian dalam, jadi ini aku jelasin satu-satu ya. Jadi kalau kementerian dalam negeri, kementerian dalam kampus itu nanti ngebawahi dua yaitu 2 biro, yaitu biro kesekretariatan dan juga biro PSDM. Nah, sebenarnya untuk apa sih Biro Kesekretariatan dan PSDM ini? Nah, Biro Kesekretariatan ini itu mereka yang mengatur seluruh administrasi di BEM, baik itu internal maupun eksternal. Nah, nanti mereka ikut bantu-bantu masalah sekretariatannya, biar kelak BEM ini punya pendataan yang baik gitu kalau di sekretariatan. Lanjutnya ada juga PSDM. PSDM ini kenapa sih namanya biro bukan departemen? PSDM ini kenapa aku bikin biro, karena PSDM ini aku harap mereka tuh yang dapat membantu agar seluruh pengurus BEM, khususnya itu senang gitu untuk di BEM gitu, nggak bosan gitu. Aku masa di BEM kerjaannya A B C D E F G, ngurusin proker gitu, bukan gabut, maksudnya capek gitu. Nah, tapi di PSDM ini aku harap mereka yang dapat membantu agar seluruh pengurus itu mempunyai suasana yang menyenangkan untuk kerja di BEM, senang gitu untuk di BEM nanti, dan nanti pun waktu keluar dari BEM mereka masih bakal sedih nggak di BEM lagi. Nah, gitu fungsinya di PSDM. Lanjutnya nih ke kementerian sebelah. Kementerian sebelah itu apa lagi ya? Ya udah kemahasiswaan deh. Nah, kementerian kemahasiswaan itu membawahi 1, yaitu advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, atau disingkat Adkesma. Nah, advokasi dan kesejahteraan mahasiswa ini adalah salah satu fungsi atau fungsi dari BEM agar kelak dapat menyalurkan aspirasi dari mahasiswa kepada kampus maupun sebaliknya, kampus kepada mahasiswa, biar nanti nggak ada nih kesenjangan antara kampus dan mahasiswa, dan juga mahasiswa dan kampus ini dapat menjadi mitra yang baik gitu. Kalau misalnya di dalam di dalam perusahaan itu seperti serikat pekerja dengan pengusahanya, nggak ada kesenjangan. Selanjutnya itu dari Kementerian
minat bakat nih, minat bakat. Oke, minat bakat. Minat bakat itu membawahi dua, yaitu yang pertama Departemen Pendidikan Keilmuan, yang satu lagi Departemen Seni Budaya dan Olahraga. Seni budaya. Oke. Departemen Pendidikan dan Keilmuan ini sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi poin 1 dan poin 2, yaitu penelitian dan juga pembelajaran. Nah, diharapkan dari pendidikan dan keilmuan ini dapat nih menyalurkan minat bakat mahasiswa di bidang keilmuan-keilmuan, saintifik, sains gitu. Seperti K3 dengan K3-nya, MSDM dengan MSDM-nya, RI dengan RI-nya. Jadi mereka dapat membangun gitu suasana akademik, khususnya pembelajaran akademik saintis, agar kelak mahasiswa-mahasiswa di Polteknaker ini dapat menjadi mahasiswa yang pinter gitu, dapat tersalurkan gitu minat maupun bakatnya di kampus kita ini. Biar nanti kan banyak tuh mahasiswa yang ngeluh, bakat aku nggak tersalurkan. Nggak tersalurkan, nggak dibantu sama kampus, cuman stuck di gua aja. Harusnya waktu menjadi mahasiswa ini kalian harus berani untuk mengeksplor diri gitu. Soalnya ada seni budaya olahraga. Seni budaya olahraga kayaknya semua beberapa mostly lah, kebanyakan mahasiswa itu seneng sama kesenian, sama budaya, sama olahraga. Nah, ini untuk yang non akademiknya. Itu mungkin berkaitan sama UKM juga yang ada ya Bang, mungkin untuk benar, sesuai dengan UKM ada, khususnya untuk yang bagian non akademiknya ya. Siap. Nah, kalau misalnya pendidikan keilmuan akademik, nah kalau misalnya seni budaya olahraga ini yang non akademiknya. Benar. Aku bisa di situ. Nah, jadi yang non akademik ini untuk mahasiswa untuk mengisi waktu luangnya ataupun minat maupun bakat mereka yang waktu kecil dulu belum tersalurkan. Semoga nanti di BEM ini dapat tersalurkan dan malah nanti dapat menjadi pekerjaannya, dapat menjadi pekerjaannya dikembangkan hari kelak gitu. Jangan nanti bakatnya itu terpendam dan hanya sekedar hobi aja. Harusnya dapat tersalurkan dengan baik. Itu kalau dari minat bakat. Siap. Advokasi, minat bakat dalam kampus, terus Kominfo. Kementerian Kominfo. Jadi komunikasi dan informatika. Ini membawahi ada dua, yaitu adalah Humas, Biro Humas sama Biro DKV. Biro Humas ini apa? Biro Humas ini adalah sebagai gerbang keluarnya BEM lah, gerbang keluarnya BEM, agar kelak informasi yang masuk ataupun informasi yang keluar itu dapat disampaikan dengan baik. Jangan nanti banyak perbedaan pendapat antara BEM ini, banyak nanti mahasiswa nanya apa sih kerja BEM. Nah, diharapkan sini dapat meluruskan keadaan yang ada, meluruskan simpang siur yang terjadi di luar mengenai BEM, khususnya tentang BEM. Dan juga Humas ini dia ini yang sering garda terdepannya BEM dalam ngobrol-ngobrol dengan orang luar. Siap. Pembangunan citranya BEM lah gitu. Kalau misalnya nanti Humasnya bagus, nanti orang-orang pasti bakal mikir BEM-nya ini bagus. Gitu juga sebaliknya. Nah, gitu sih kalau Humas. Lalu nih ke DKV. Nah, DKV ini dia juga penyaluran komunikasi, tapi bentuknya bukan dalam bentuk suara atau gini, tapi DKV ini dalam bentuk visualnya, dalam bentuk desain-desainnya. Nah, mereka lah yang membentuk branding BEM dengan warna-warna tersendiri, dengan ciri khas tersendiri, agar kelak BEM ini terkenal, khususnya BEM Polteknaker tahun ini terkenal dengan sesuatunya gitu. Nah, dari DKV inilah yang branding dalam bentuk visualnya. Itu kalau misalnya lanjut nih di kementerian selanjutnya itu adalah Keuangan dan Ekonomi Kreatif nih. Nah, Menteri Keuangan Ekonomi Kreatif ini bawahi dua, yaitu keuangan. Keuangan ini yang masalah keuangan BEM, yang ngatur arus masuk, arus keluarnya BEM, ya masalah uang kas juga. Biar kelak keuangan kita terjaga gitu, jangan sampai defisit atau nanti keuangan kita nggak stabil gitu, harusnya bisa stabil. Nah, selanjutnya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif inilah yang menjadi membantu BEM
agar kelak pendanaannya itu dapat selalu masuk, dapat BEM ini dapat berjalan terus gitu. Takutnya kalau misalnya nggak ada dana, BEM itu nanti nggak bisa kerjakan, takut itu. Makanya dari ekonomi kreatif inilah yang jadi garda terdepannya BEM dalam mencari dana. Oh iya, sosial politik lingkungan belum ya? Nah, sosial politik lingkungan ini sebenarnya 3 poin, tapi aku bikin jadi 2. Jadi Kementerian Sosial Politik Lingkungan ini membawahi 2, yaitu Sosial Politik, Departemen Sosial Politik, dan juga Departemen Sosial Lingkungan. Jadi ada 2. Yang Sosial Politik ini itu adalah yang ngarusin semua masalah politik-politik di BEM Poltekknaker. Seperti yang tadi sempat cerita kan, kalau misalnya BEM itu terkenal dengan politiknya. Nah, di sini yang suka-suka demo, yang suka-suka menyalurkan aspirasinya dengan cara-cara yang unik ya. Demo itu sekarang bukan hanya tentang turun ke jalan ya, bukan hanya tentang turun ke jalan. Pernah nonton Dirnatan yang kedua nggak sih? Nah, Dirnatan yang 2 tuh juga jelasin tuh kalau misalnya demo itu bukan hanya turun ke jalan, tapi juga bisa nih nyampein dengan cara tulisan-tulisan yang indah, atau dengan cara kegiatan-kegiatan yang lucu, pentas seni yang menyuarakan pendapat gitu. Disinilah sosial politik mereka nih yang ngatur gimana rencana-rencananya dalam menyuarakan pendapat, dan juga memilih nih arah politik kita, arah politik BEM, agar kelak politik BEM ini dapat dinilai lurus, dapat nggak nyalain aturan, dan juga sesuai lah dengan fungsi dan tujuan dari BEM ini. Disinilah sosial politik. Lanjut nih, ada juga sosial lingkungan. Sosial dan lingkungan. Sosial lingkungan ini adalah mereka yang poin ketiga dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari sosial lingkungan ini dapat pengabdian kepada masyarakat, baik itu dengan masyarakat sekitar atau seluruh Indonesia, dan juga masalah lingkungan juga. Karena masalah lingkungan ini menurut aku adalah salah satu masalah lumayan besar. Masalah lumayan besar saat ini. Apalagi climate change saat ini. Makanya itu aku mungkin ada Departemen Lingkungan di BEM Poltekknaker ini. Itu adalah poin dari Tridharma Perguruan. Ya pokoknya mereka lah yang menginterpretasikan BEM ini di dalam Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Udah kan, udah 6-6-nya. Oke Bang, mantap. Oke, itu sih kira-kira. Oke, udah cukup lengkap ya wawasan dari Ketua BEM kita juga. Nah Bang, mungkin tadi kan dari struktur BEM dan fungsinya udah cukup jelas, dan mungkin para mahasiswa sudah cukup mengetahui sekarang penjelasan tentang BEM dan struktur yang ada. Oke guys, mungkin udah cukup jelas nih pembahasan kita mengenai BEM. Tadi kita juga ada kenalan sama Presma kita, Bang Vigo, menggali lebih dalam mengenai apa itu BEM Poltekknaker, strukturnya, fungsi-fungsinya juga, dan lain-lain. Oke, nggak kerasa nih Bang, kita udah ada di penghujung acara. Kira-kira ada nggak nih Bang pesan-pesan kepada para pendengar, terutama para mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan? Kesan pesan ya? Ya. Sedikit panjang ya. Nggak apa-apa. Dulu waktu aku masih maba nih, aku pernah duduk di ruangan aula, terus ada kakak tingkat aku yang ngomong ke aku. Ya, bukan ke aku ya, tapi lumayan ramai. Kenapa sih kita sebagai mahasiswa IPK-nya itu 4? Sementara kita dulu waktu masih sekolah itu 100 gitu. Pasti nanya kan gitu, kenapa ya kita 4, kenapa nggak 100? Nah, dari situ kita nilai bahwa sisanya itu, 96-nya itu kita cari di luar kampus. Bukan hanya di dalam kampus. Jadi nilai 96-nya bukan hanya di kelas aja. Kalau IPK kalian 4 itu jangan terlalu bangga deh. Belum tentu yang 96-nya itu dapat kalian cari, udah kalian cari. Maka dari itu, kalian coba explore diri kalian sebagai mahasiswa, karena mahasiswa itu adalah makhluk idealis. Sebelum nanti kalian turun kepada realistisnya ketika sudah keluar dari kuliah. Mahasiswa itu manfaatkan. Itulah salah satu privilege mahasiswa adalah idealisme. Manfaatkan idealisme itu agar kelak ketika kalian keluar, idealisme kalian itu tetap terjaga, dan juga kalian dapat mengubah kehidupan di luar sana yang kalian tahu itu rada salah, kalian dapat mengubahnya menjadi lebih baik.
Oke, Bang. Itulah, nilai 100 itu kalian cari di luar, nilai 4 itu kalian cari di kelas. Manfaatkan itu dengan baik-baik, dan juga manfaatkan kesempatan kalian jadi mahasiswa ini dengan baik. Jangan sia-siain kehidupan mahasiswa kalian. Terima kasih. Bener tuh Bang, widih, bener banget Bang, kita harus manfaatin waktu kita sebaik-baiknya. Kayak dengan join organisasi, join UKM yang ada, ikut magang, dan lain-lain. Ya, jangan sampai kita jadi mahasiswa yang cuma ngampus buat kuliah aja. Jadinya nanti kita bakal kurang relasi, kurang informasi, nggak mengembangkan skill, bahkan mau ngisi CV pun rasanya kurang menarik kalau isinya cuma kuliah lulus doang dan cuma IPK doang. Bener gak Bang? Benar sekali, Fadel. Yes. Oke, terima kasih banyak Bang Vigo atas kesempatan luar biasanya hari ini. Sukses terus ya Bang. Oke, sukses juga Fadel dan juga teman-teman yang lain. Siap Bang. By the way guys, thank you for your attention. Jangan lupa buat like, follow, subscribe, dan komen di akun media sosial kita. Goodbye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vigo. Terima kasih juga Fadel. Dadah.